Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam renungan malam di Senin tanggal 30 November tahun 2020. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mika pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang telah mengasihi, Bapa yang telah mengampuni, dan Bapa yang telah menyelamatkan kami. Dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan, kiranya Engkau pada saat ini berkenan untuk hadir dengan Roh-Mu yang kudus. Menolong kami untuk memahami dan mengerti akan firman. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, tuntun akal budi kami. Kepada hamba-Mu, Kau berikan hikmat, berkati bibir dan mulut hamba-Mu, dan mampukan hamba-Mu untuk memberitakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema untuk kita pada malam hari ini yaitu pemulihan sesudah penghukuman. Kitab Mika terusus di pasal 4 ayat 1-5 ini berbicara tentang bagaimana seruan Allah melewati Nabi Mika untuk menyampaikan, bahkan mengingatkan kembali umat Israel bahwa Allah akan menepati janjinya sesudah Ia menghukum terhadap umat Israel. Ia akan memulihkan mereka, yang mana dikatakan bahwa kelak Allah akan memerintah di tempat di mana disebutkan pusatnya adalah Sion sebagai pusat kerajaan damai. Jadi Allah mau menyatakan bahwa janjinya untuk menjaga, melindungi, bahkan akan ada di tengah-tengah umatnya, itu nantinya akan dinyatakan. Namun sebelumnya Mika disuruh untuk menyampaikan seruan-seruan agar umat mempersiapkan diri, tentunya membenahi hidup mereka, berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, dan dengan demikian nantinya mereka akan layak untuk ambil bagian di dalam pemerintahan Allah yang akan hadir di tengah-tengah mereka nantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mencapai sesuatu, orang katakan tidak ada yang didapat dengan mudah. Tentunya melewati perjuangan bahkan pengorbanan. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini tidak ada yang mudah. Baik itu hal yang kecil, lebih hal yang besar. Namun janganlah hal itu melemahkan kita. Janganlah hal itu menjadi dalih bagi kita untuk tidak bisa melakukan atau berbalik dari tingkah laku kita yang menyimpang dan mendengarkan suara Tuhan. Karena kita diingatkan
saat kita jatuh di dalam kesukaran, kesulitan, maka Allah dikatakan serta itu memberikan kita kekuatan untuk bisa melaluinya. Jadi artinya seberat apapun kesukaran hidup kita, kita pasti akan mampu melalui. Demikian juga dalam kita ingin memperbaiki dan membenahi kehidupan kita. Hendaklah kesukaran, kesulitan yang kita alami, kita jadikan sebagai cambuk untuk lebih mampu melakukan hal yang baik, yang dimana Tuhan kehendaki, agar kita menjauhi perbuatan dosa dan hidup di dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kan hanya dengan cara seperti itulah kita akan bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Hanya dengan mau diproses, dibentuk oleh Allah, kita akan memahami apa tujuan hidup kita. Apa maksud Allah menempatkan kita sebagai umatnya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang tidak mudah. Lebih kita menyandang sebagai umat pilihan. Tetapi jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Karena Allah akan selalu menjaga dan melindungi kita. Jadi pada intinya seruan Mika ini menyerukan umat Israel untuk kembali kepada cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, mentaati Tuhan, mendengar akan Tuhan. Demikian juga kita yang hidup di zaman sekarang. Mari kita kembali. Kalau selama ini kita sudah mengabaikan suara Tuhan, kalau selama ini kita sudah mengesampingkan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, ketika kita menyadari, mari kita kembali. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, jangan tunggu lusa, atau tunggu tahun depan. Tetapi ketika saat kita menyadari kita ingin dipulihkan, mari berbalik dan datang kepada Tuhan, supaya kita benar-benar dipulihkan secara total. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan sendiri, hanya orang yang setia yang akan keluar menjadi pemenang. Hanya orang yang tekun, hanya orang yang taat yang akan berhasil diproses dan dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita layak menjadi umat yang mana nanti Allah akan memerintah, berkuasa, hidup bersama-sama dengan kita selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang sudah datang kepada kami melewati pemberitaan firman. Materaikanlah itu di dalam hati kami dan kami selalu mengingatnya. Tolonglah kami Tuhan, karena pada saat ini banyak kami yang hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan. Lebih-lebih karena pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Sehingga terkadang kami tidak tahu harus bagaimana menguatkan orang, sedangkan diri kami sendiri terkadang
berada dalam kelemahan. Oleh sebab itu Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya sandaran bagi kami untuk tetap bisa bertahan melalui semua ini dengan keikhlasan, dengan kepasrahan, dengan ketulusan, dan tetap percaya Tuhan akan selalu ada bagi kami. Kuatkanlah warga jemaat kami, bahkan sidang jemaatmu seluruhnya. Ya mungkin saja ada yang terkena daripada virus corona ini. Biarlah Engkau memberkati setiap pengobatan yang dijalani. Berikan mereka kesabaran. Keluarga yang merawatnya pun agar tetap diberi kekuatan. Biarlah kami senantiasa meyakini bahwa tidak selamanya kami berada dalam keadaan kesukaran. Tapi saatnya nanti akan Tuhan pulihkan dan hidup kami kembali boleh normal. Mendoakan untuk segenap sidang jemaatmu dalam mereka bekerja, berusaha di tengah-tengah keadaan seperti ini. Tuhan senantiasa menguatkan mereka agar tidak berputus asa meskipun dalam usaha pekerjaan mereka mengalami kendala. Karena Tuhan tetap meyakinkan mereka bahwa tingkap-tingkap berkat-Mu selalu terbuka bagi mereka yang tidak pernah lelah untuk berusaha dan berjuang di jalan yang Tuhan kehendaki untuk mereka lalui. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami. Kuatkan kami senantiasa melewati hari-hari kami dalam kecemasan, ketakutan kami. Engkaulah yang selalu membuat kami bersemangat dan menerima kekuatan daripada-Mu sampai nantinya keadaan ini akan berakhir dan kembali normal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.